Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Rukmi Bintarti. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai materi berita di sekitar kita. Ya, selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menentukan isi pokok teks berita. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi sosial teks berita. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur teks berita. Dan yang terakhir kita akan membahas menentukan isi pokok teks berita. Selanjutnya kita bahas yang pertama dulu yaitu pengertian dan fungsi sosial teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Setiap teks memiliki tujuan atau fungsi sosial. Teks deskripsi yang berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca atau pendengar terhadap suatu hal, yaitu benda, manusia, hewan, tumbuhan, secara rinci sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang digambarkan. Selain itu, ada juga teks prosedur yang berfungsi untuk memberikan arahan atau cara melakukan sesuatu. Kemudian, teks berita mempunyai fungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya sehingga menambah wawasan pembaca atau pendengarnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur teks berita. Teks berita berisi kejadian atau peristiwa yang menginformasikan tentang apa berita tersebut, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang ada dalam peristiwa tersebut, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Unsur ini disebut juga dengan adiksimba, yaitu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya dengan unsur teks berita yaitu 5W1H yang terdiri dari what, where, when, who, why, dan how. Untuk selanjutnya yaitu sambungan dari nomor 2 yaitu secara singkat unsur-unsur dalam teks berita adalah sebagai berikut. Apa atau what menjelaskan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi. Kemudian di mana atau when yang berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah siapa atau who. Ini menjelaskan tentang orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian mengapa atau why berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana atau how yang berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah menentukan isi pokok teks berita. Ada berita yang berkaitan dengan alam, sosial, politik, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan lain-lain. Untuk mengetahui isi berita tersebut, Anda dapat mengetahui berdasarkan unsur teks berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau yang disingkat dengan adiksimba. Unsur-unsur berita ini yang digunakan untuk menentukan isi pokok berita. Terima kasih. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.